Hai pendengar podcast Kata Revi. Kali ini saya kembali setelah hiatus lumayan panjang ya, mungkin beberapa bulan. Jadi selama hiatus itu saya berpikir mau dibawa kemana ya podcast ini, apakah saya akan lanjut podcast atau gimana gitu ya. Karena saya juga menjalankan beberapa project. Dan akhirnya setelah berpikir dan berkontemplasi, saya memutuskan untuk mulai lagi bikin podcast dan langsung bikin challenge buat diri saya sendiri, yaitu bikin challenge 30 hari podcast selama Ramadan yang membahas tentang dunia kepenulisan dan yang dihubungkan dengan self development. Jadi buat teman-teman yang udah lama gitu ya nggak dengerin podcast Kata Revi, saya harap kamu juga bisa join dan juga dengerin sampai episode yang terakhir nanti yang di episode ke-30. Semoga saya juga bisa nggak bolong-bolong gitu ya. Nah, untuk episode pertama, saya akan membahas kenapa seorang penulis itu wajib belajar tentang psikologi behaviorisme atau psikologi perilaku. Jadi selama beberapa bulan ini saya juga menerima beberapa klien privat untuk mindset shifting. Jadi baru saja saya juga mendapatkan certified atau sertifikat setelah mengikuti pelatihan sebagai seorang life coach di bidang CBT. CBT ini semacam latihan untuk mengubah mindset atau perilaku. Jadi menggunakan psikologi kognitif gitu ya. Tidak perlu ada background seorang psikolog atau psikiater, siapapun bisa karena tujuannya adalah menjadi life coach. Dan disclaimer, saya juga selalu mengingatkan pada klien kalau memang ada kebutuhan yang lebih mendalam dan mungkin butuh obat atau lainnya, tentu saya tetap menyarankan mereka untuk konsultasi dulu kepada psikiater atau psikolog. Gitu ya, jadi saya bukan seorang psikolog, tapi saya bisa membantu teman-teman untuk mengenali dan mendalami dirinya sendiri dengan metode mindset shifting. Kebetulan memang privat ini sudah berjalan sejak tahun 2021. Menariknya lagi, kebanyakan adalah dari penulis dan juga perempuan. Kita tahu bahwa sebagai seorang perempuan, kita adalah manusia yang dikaruniai dengan hormon dan tentunya ini mempengaruhi perasaan gitu ya. Jadi ketika para penulis perempuan ini datang ke saya untuk minta konsultasi privat selama minimal 5 sesi, permasalahan mereka itu bukan tentang skill menulisnya. Mereka sudah punya pengalaman menulis, ada yang udah pernah menang lomba, ada yang udah jadi freelance writer, atau ada yang udah nerbitin buku. Jadi secara skill teknis udahlah, saya nggak perlu ngomong lagi. Mereka bukan pemula. Tetapi kenapa mereka butuh untuk belajar mindset shifting, itu ya. Nah, disinilah akhirnya saya menarik garis bawah bahwa tidak hanya perempuan juga sih sebenarnya, karena keluhannya juga kebetulan bisa terjadi pada siapapun, tidak terbatas dengan gender. Jadi baik penulis laki-laki pun bisa saja mengalami hal seperti ini. Sebenarnya yang menjadi titik dasar kenapa saya mengatakan bahwa seorang penulis itu wajib belajar psikologi perilaku, karena ketika kita mengalami malas, kemudian mengalami writer's block, atau apapun yang menghambat produktivitas menulis kita, karena produktivitasnya berkurang, otomatis teman-teman pasti akan terhambat juga dong kemajuan karir menulisnya, ya kan? Jadi saya bisa menjawab ini karena saya juga sudah mengalami hal-hal yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, kenapa seorang penulis itu wajib belajar psikologi perilaku? Karena ketika kita hidup menjadi manusia dewasa, kita seringkali terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sudah wajar gitu ya dilakukan oleh kita yang sudah seharusnya hidup mandiri. Misalnya kita lulus kuliah, kita bekerja, otomatis pikiran kita adalah menabung, membangun keluarga, atau mungkin ada yang belum berkeluarga seperti saya, lalu kepikiran buat kabur aja dulu gitu mungkin ya, shifting karir, atau mungkin ada yang jadi sandwich generation. Hal-hal yang sungguh membuat kita akhirnya tidak sadar bahwa diri sendiri juga butuh kebutuhan untuk healing. Ada juga yang mungkin ada trauma itu terpaksa ditutupi dan lain-lainnya. Ketika kita semakin dewasa,
kita merasa bahwa seharusnya kita tidak bisa menjadi orang yang lemah. Nah, tahu nggak? Ketika kita berusaha untuk yang awalnya kita sok kuat, yang awalnya kita lemah tapi dikuat-kuatin karena keadaan, itu akhirnya menciptakan sebuah bayangan. Yang kalau dalam teori psikologi atau di dunia coaching disebut dengan shadow. Saya akan menyebutnya dengan shadow ya setelah ini. Shadow ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah pengalaman buruk, kenangan buruk yang menciptakan traumatis. Tidak harus bersifat kekerasan fisik ya, bisa juga karena pengabaian atau penolakan, dan akhirnya menjadi sebuah hal yang berusaha kita tutupi dan kita singkirkan karena keadaan dan juga karena kita harus survive sebagai seorang individu. Nah, ketika kita tidak menyadari kalau ada shadow, lalu kita mulailah, kita ambil contoh karena saya seorang penulis, kita mulai nulis nih, kita ketemu klien gitu kan. Lalu kliennya ini kenapa ya, di salah satu contoh ini ya, murid nulis privat saya, termasuk juga yang belajar mindset shifting, itu sering pernah ngeluh, Kak, saya ini kok sering ya ketemu klien yang kalau ngomong tuh kasar ke saya. Terus akhirnya saya tuh jadi ke-trigger sama masa lalu saya. Tiap kali ganti job sering ketemu klien seperti itu. Kalau ada pattern yang berulang, berarti kita harus waspada. Ada something yang miss gitu. Kita tidak menyadari tentang perilaku kita sendiri. Mungkin ada something yang membuat kita jadi magnet orang-orang yang manipulatif. Nah, disinilah akhirnya saya perlu menekankan bahwa kita perlu belajar psikologi behavior. Sehingga kita bisa menelaah ini, kenapa kok orang-orang di sekitar saya ini rata-rata seperti ini ya. Kalau kita tidak belajar dan kita tidak menelaah pada diri sendiri, otomatis kita akan selalu menyalahkan orang lain gitu. Kita tidak berusaha untuk mengubah mindset atau memperbaiki trauma yang sudah tertutupi hingga menjadi shadow. Akhirnya di salah satu klien tersebut saya sarankan bahwa dia perlu belajar untuk melakukan semacam visualisasi, ketemu dirinya yang dulu gitu ya, untuk ngobrol dan katakan bahwa sekarang dia yang saat ini sudah menjadi orang yang baik-baik saja dan perlu memaafkan masa lalu ketika dia sering dihina dan dibully oleh teman-teman sekelasnya. Nah, ini tuh ternyata masalahnya sangat jauh ya, bukan hanya sekedar dia sering ketemu klien yang gak enak. Dan ternyata setelah dia berusaha memperbaiki tersebut, mulai berkurang frekuensinya. Memang gak mungkin ya langsung hilang sekejap, tapi pasti ada perubahan gitu. Kalau kita tulus, kita menerima, kalau kita memang trauma gitu. Karena pada dasarnya, belajar psikologi perilaku adalah belajar menerima perilaku yang kita lakukan kepada diri kita sendiri gitu. Gak cuma buat orang lain. Gitu. Jadi yang pertama adalah untuk bisa mengetahui tentang perilaku-perilaku orang lain yang juga terkait sama kita. Kita bisa jadi menganalisis. Yang berikutnya kedua, kenapa penulis juga perlu belajar psikologi perilaku? Ya tentunya ini bermanfaat ketika teman-teman ingin mengubah pattern habit gitu atau kebiasaan. Jadi ada salah satu klien saya yang bilang, Kak, saya kok walaupun udah bikin to-do list, kenapa ya nggak bisa gitu ya bikinnya perfect gitu. Nah ternyata permasalahannya bukan karena malas, tapi karena ekspektasi dia yang berlebihan gitu. Akhirnya setelah saya kasih dan dampingi buat belajar, dia belajar buat nurun ekspektasi dan ternyata malah lebih produktif ketika dia nulis dengan pandangan dan pikiran yang berbeda. Jadi tentunya teman-teman perlu belajar psikologi behavior itu bisa untuk menganalisis gitu. Gak cuma kita langsung ambil kesimpulan dengan simple, tapi kita perlu untuk membuat tracking atau membuat catatan. Kenapa ya saya begini gitu kan. Supaya tahu nih, tindakan yang kalian lakukan itu alasannya kenapa. Nah itulah dua alasan besar yang bagi saya perlu dilakukan untuk bisa mengetahui pola dan juga perilaku kalian. Jadi yang pertama, tentunya untuk mengetahui apa sih hal yang kita sembunyikan sehingga menjadi trigger dan mempengaruhi pandangan kita tentang menulis. Dan yang kedua adalah mengetahui pola kebiasaan
yang bisa mempengaruhi produktivitas menulis kita. Jadi belajar psikologi perilaku itu bukan cuma untuk analisis orang lain. Kalau sudah lancar, ini bagus nih buat kita networking dan lain-lainnya. Yang akan saya jelaskan lebih banyak di dalam challenge podcast 30 hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Semoga ibadah puasa kalian lancar dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.